The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun, kamu sudah bangun. Aku punya jagung. Ibu, bagaimana perasaanmu? Bukankah aku ditabrak truk? Bagaimana bisa? Tidak ada satupun luka di tubuhku. Dan aku penuh energi. Ibu, ini Xiao Feng. Kakak. Kakak, kamu bisa memukulku sampai mati jika kamu mau. Tapi bisakah kamu tolong kembalikan padaku ramuan yang kusempurnakan? Aku menghabiskan 3 tahun umurku sendiri menyempurnakannya untuk menyembuhkan penyakitnya. Itu dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Kamu sudah bangun. Aku awalnya mengira kamu telah mencapai sesuatu yang hebat, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan merebut obat Xiao Chen yang dia tukar dengan nyawanya. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak sepertimu? Gu Feng, mengapa kau penuh kebohongan? Kau telah sangat mengecewakanku. Jadi kalian semua masih hanya mempercayainya dan tidak mempercayai saya. Apa yang ada padamu yang layak dipercaya? Kamu mengklaim telah menghabiskan 3 tahun dari umurmu memurnikan ramuan mujarab ini. Lalu mengapa? Xiao Chen yang rambutnya memutih, sementara rambutmu masih hitam lebat. Tepat sekali, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Namun kamu mengambil sesuatu yang berasal darinya dan datang ke sini untuk mengklaim pujian. Apel. Rambutku memutih. Gu Chen, mengapa kamu berpura-pura? Bukankah kamu bilang ramuan ini disuling olehmu? Kalau begitu beritahu kami, pil penciptaan ini. Bahan obat apa yang digunakan di dalamnya? Kakak, bahkan jika kamu mencuri ramuanku, kamu seharusnya tidak memfitnahku seperti ini, bukan? Pil penciptaan yang kusempurnakan sendiri. Tentu saja aku tahu bahan obat apa yang digunakan. Kalau begitu beritahu kami bahan obat yang kamu gunakan. Katakan. Aku. Gu Feng, hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan Xiao Chen? Tepat sekali, jika Xiao Chen tidak bergegas keluar, kita pasti sudah dihabisi olehmu sampah ini. Meskipun Xiao Chen adalah putra angkatku, aku selalu memperlakukannya seperti putra kandungku. Gu Feng, kamu segera berlutut dan minta maaf kepada Xiao Chen. Kalau tidak keluar dari rumah ini, keluarga kita tidak memiliki tempat untuk keturunan yang sangat egois dan jahat. Saya seharusnya tidak pernah menaruh harapan apapun pada mereka. Bahkan ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka, mereka tidak akan pernah mempercayai saya. Keturunan keluarga Gu ini, saya tidak akan menjadi salah satunya. Gu Feng, kau berhenti di situ. Aku membawamu pulang, memberimu makanan dan minuman terbaik. Dan begini caramu membalas kami. Membalas kebaikan ini, saya sudah membalasnya dengan 10 tahun umur saya. Saya sudah membalasnya. Apalagi yang kalian inginkan? Apa yang kalian semua coba lakukan? Gu Feng, bagaimana kau bisa berubah menjadi keadaan ini? Di saat seperti ini, kau masih mencoba mencuri pujian dari Xiao Jin. Keluarga Guku melahirkan dan membesarkanmu. Kau sama sekali tidak punya rasa terima kasih. Orang egois tidak pernah tahu berterima kasih. Dia mungkin masih menyimpan dendam terhadap kita. Membela Xiao Chen, mengambil barang-barang dari keluarga Gu, dan tanpa malu-malu, ingin meninggalkan rumah. Kalau begitu, mengapa kamu tidak? Barang-barang yang kamu ambil dari keluarga Gu, mengembalikannya dulu. Keluarga Gu membesarkan saya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. 5 tahun terakhir ini, saya tidak mengambil apapun dari keluarga kalian. Tidak sepeser pun, atau sejengkal pun. Tidak mungkin. Setiap anak keluarga Gu menerima 100.000 untuk biaya hidup setiap bulan. Itu cukup banyak. Tapi apakah kamu memberikannya? Ibu, kau tidak menerima biaya hidup komunitas? Biaya hidupnya. Bukankah semuanya diberikan olehmu? Aku... Baiklah, bahkan jika kami lupa memberimu biaya hidup, bagaimana dengan pakaian? Tentu pakaian pasti sudah dibelikan untukmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu, orang udik dari pedesaan, mampu membeli pakaian desainer? Maksudmu yang ini?
jaket ini. Ketika saya pertama kali kembali ke rumah, kalian tidak menyukai saya, dan dengan santai melemparkan ini kepada saya mengembalikannya kepada kalian sekarang. Tidak ada uang, tidak ada pakaian. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Menurutku, kamu hanya berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Bodoh. Kamu, hentikan. Meskipun selama bertahun-tahun ini, keluarga kita mengabaikanmu. Tetapi, bagaimana dengan anugerah kelahiran? 10 bulan kehamilan. Kamu adalah sepotong daging yang lepas dari tubuhku. Bagaimana kamu akan membalas kebaikan ini? Benar ada pepatah lama yang bagus. Potong daging untuk ibu, ukir tulang untuk ayah. Mengapa kamu tidak membalasnya? Ya, karena kamu bilang, kamu tidak punya hubungan lagi dengan keluargaku. Maka balaslah daging dan tulang akar itu. Itu tidak berlebihan, bukan? Sekeping daging. Sekeping tulang. Sebagai ganti untuk tidak memiliki ikatan lebih lanjut dengan keluargaku. Bagus. Dokter Langit Racun Dewa. Mengubah urat dan mematahkan tulang. Pembawaan manusia langit. Ini? Memotong tulang untuk membalas ayah. Cukup. Jika itu belum cukup, masih ada lagi. Xiao Feng, bagaimana kau bisa melakukan ini? Seberapa besar kau membenci kami? Kau secara paksa dari tubuhmu sendiri mencabut tulang? Benci. Saya membenci diri sendiri karena buta. Saya tidak pernah menyangka keluarga kalian. Semuanya sama saja. Kakak, kamu tidak menyukaiku. Aku akan pergi saja kalau begitu. Jangan terlalu kejam pada dirimu sendiri. Xiao Chan, Xiao Jin. Xiao Chan, mengapa kamu pergi? Dia sendiri yang telah menyakitimu. Itulah mengapa ini terjadi. Ini semua perbuatannya sendiri. Tepat sekali dia berutang semua ini padamu. Apa masalahnya jika dia menderita sedikit? Tidak. Aku tetap harus pergi. Jika aku pergi, kakak tidak akan bertanya lagi. Dan para saudari tidak akan bersedih karenanya. Xiao Jin. Xiao Chen, kau terlalu baik. Jika dia setengahnya saja masuk akal sepertimu, hal-hal tidak akan sampai pada titik ini. Gu Feng, kamu patahkan salah satu tulangmu. Itu dianggap sebagai telah menerima hukuman. Selama kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan mengganggu Xiao Chen lagi dan hidup rukun dengan keluargaku, kami bisa setuju untuk membiarkanmu tinggal di rumah. Tidak perlu. Pengorbanan memotong daging. Kita impas. Xiao Feng, keluarga kita selalu baik-baik saja. The film was translated Bagaimana and kita bisa sampai narrated by pada Ed situasi ini? Media. Bagaimana kita sampai di sini? Saya ingat saat itu. Ketika kamu membawa saya pulang. Kamu bilang kamu ingin memberi saya kehangatan sebuah rumah. Tapi selama 5 tahun terakhir, yang saya rasakan adalah neraka yang hidup. Gu Qin, kamu adalah yang paling munafik. Ya,
Saya akan memberi kalian satu nasihat lagi. Para Gu yang dirawat oleh Gu Chen. Dalam waktu 7 hari, carilah ahli master untuk memperpanjang hidup kalian. Xiao Feng, jelaskan dirimu dengan jelas. Xiao Feng, kau. Bagaimana rambutmu bisa memutih seluruhnya? Mungkinkah kita salah menyalahkannya? Mungkinkah benar-benar dia yang menggunakan 10 tahun usianya untuk menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kita? Apa arti rambut putih ini? Apa yang terjadi? Jika saya bilang saya mewarnainya dengan hidup saya, apakah kamu akan mempercayai saya? Kakak sulung, lupakan saja. Lihat dia bertingkah misterius. Dia tidak pernah benar-benar menganggap kita sebagai keluarga. Mengapa kita tidak membiarkannya keluar dan lebih menderita? Xiao Feng, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Kapan kau akan akhirnya mengerti upaya keras yang kulakukan? Wu Feng. Itu adalah pemborosan keterampilan medismu. Setelah 5 tahun di rumah, kamu benar-benar jatuh ke keadaan ini. Kakak senior, apa yang terjadi padamu? Apakah keluargamu mengganggumu? Sulan, adik perempuan Wu Feng. Aku akan pergi membereskan perhitungan dengan mereka sekarang juga. Bukan apa-apa. Mereka akan menerima balasan yang pantas mereka dapatkan. Tapi mengenai kamu, mengapa kamu di sini? Upacara penerimaan murid adalah dalam 7 hari. Guru bertanya apakah kau akan pergi. Ya, saya akan pergi. Tentu saja saya akan pergi. Saya harus memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Wu Liancai, kakek Wu Feng. Itu si pembuat onar keluarga itu lagi. Dia bersikeras bahwa Xiao Chan memberinya obat penyelamat nyawa. Mengklaim dia memurnikannya sendiri. Kami membongkarnya, dan dia pergi karena malu dan marah. Dia kabur dari rumah sendirian. Dia bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit, apalagi memurnikan obat. Apakah dia punya kemampuan itu? Menurutku, dia hanya cemburu pada Xiao Chan. Xiao Chan adalah orangnya yang menyelamatkan seluruh keluarga kita. Xiao Chan adalah jenius medis yang sesungguhnya. Kakak kedua, kakak ketiga. Jangan terlalu kasar. Dia pasti terlalu ingin menarik perhatianmu. Itulah sebabnya dia mencuri ramuanku. Aku tidak menyalahkannya. Anak durhaka ini. Gu Mingzi, ayah Gu Feng. Ayah. Itu semua karena ayah saat itu bersikeras membawanya kembali. Lihat. Orang macam apa yang ayah bawa kembali. Temperamennya terlalu sombong. Sudah saatnya dia didisiplinkan dengan benar. Jika tidak, aku takut dia akan menyebabkan bencana yang melibatkan keluarga kita. Tepat sekali. Dia harus dikirim keluar untuk menderita sedikit. Biarkan dia mengerti bahwa segala sesuatu yang dia miliki sekarang diberikan kepadanya oleh keluarga Gu. Kakak sulung, kamu adalah yang paling berhati lembut. Kamu sama sekali tidak boleh diam-diam membantunya. Aku tidak akan. Ini semua salah kita karena biasanya melindunginya terlalu baik. Membiarkannya mengembangkan kelemahan menjadi egois dan cemburu. Membiarkannya keluar dan menderita sedikit adalah yang terbaik. Gu Feng. Segala sesuatu di keluarga Gu adalah milikku. Aku tidak akan mengizinkanmu pulang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku tiba-tiba gemetar begitu hebat? Rasanya seperti 3 tahun lalu. Perasaan umurku mendekati akhir. The film was Cepat, translated and bawa masakan narrated obatnya by kemari. Media. Ada apa dengan masakan obat ini? Mengapa ini berbeda dari apa yang biasa aku minum? Apa yang sedang terjadi? Bawakan masakan obat yang biasa kakek minum. Nona ketiga, sebelumnya selalu tuan muda tertua Gu yang menyiapkan masakan obat. Kami tidak tahu bagaimana. Apel. Bukankah kakak sama sekali tidak tahu obat? Bagaimana mungkin dia bisa membuat masakan obat? Mungkinkah dia membelinya di luar?
lalu berpura-pura membuatnya sendiri. Xiao Chen benar. Pria itu hanyalah seorang pecundang. Namun dia bersikeras berpura-pura. Dia adalah seorang ahli medis. Bagaimana kau bisa membicarakannya seperti itu? Dia adalah adik laki-laki kita, kakak tertua. Anda memperlakukannya sebagai adik, tetapi dia jelas tidak memperlakukan Anda sebagai kakak. Cukup. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpanya aku orang tua ini tidak akan punya semangkuk masakan obat untuk diminum? Xiao Chen, kamu pergi. Ayah, Kakek, kakek, ada apa? Xiao Chen melirik kakak dengan cepat. cepat cepat cepat. Tolong periksa kakek. Kakak dia. Denyut nadinya lemah hampir tidak ada. Dia berada di ambang hidup dan mati. Apel. Tidak mungkin. Kakek baik-baik saja barusan. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kehilangan denyut nadinya. Gu Feng mengatakan bahwa dalam waktu 7 hari, kita harus mencari ahli untuk memperpanjang hidupnya. Kalau tidak dia pasti akan mati. Mungkinkah itu benar? Sialan, kakak sudah berhenti bernapas. Cepat selamatkan dia. Terakhir kali itu juga ulahmu. Aku. Umurnya sudah habis. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Sebelumnya si idiot Gu Feng itu menggunakan esensi kehidupanku sendiri untuk memurnikan Pia. Bahkan jika aku ingin memurnikannya, aku tidak akan tahu caranya. Kenapa kamu melamun? Cepat dan selamatkan kakak. Kakak tertua, berhentilah menekan Xiao Chen. Xiao Chen sudah menghabiskan banyak esensi kehidupannya. Menyelamatkan ibu, dia tidak bisa menahan cobaan seperti ini. Aku bersedia menyelamatkannya. Aku juga bersedia menggunakan esensi kehidupanku sendiri. Namun, kakak sudah menyerap. Esensi kehidupanku terakhir kali. Menggunakannya lagi tidak akan efektif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melihat kakek meninggal? Ini semua karena keahlianku tidak memadai. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Namun tubuh kakak masih bisa bertahan selama beberapa hari lagi. Aku dengar dari seorang kakak senior dari Aula Dokter Langit bahwa Gubernur Jenderal Yun Chang terjangkit penyakit anak. Tuan Muda Aula Dokter Langit akan turun langsung ke Yun Chang untuk mengobati penyakitnya. Selama aku bisa memohon kepada Tuan Muda Dokter Langit, kita pasti akan bisa menyelamatkannya. Tuan muda dari Aula Dokter Langit. Baiklah, kita akan pergi dan memohon padanya. Kita harus berusaha sekuat tenaga dan membuatnya datang menyelamatkan kakek. Kakak senior, Ada apa adik perempuan junior? Gubernur Jenderal Yun Cheng sakit parah. Semua dokter tidak berdaya. Mereka berulang kali memohon bantuan kepada Aula Dokter Langit kami. Guru pernah menjanjikan bantuan saat itu. Sekarang guru bermaksud agar kakak senior pergi menggantikannya. Gubernur Jenderal Yun Chan. Guru berkata, keselamatan Gubernur Jenderal menyangkut urat nadi Yun Cheng. Aula Dokter Langit kami harus turun tangan untuk membantu. Di kehidupan sebelumnya, Gu Chen demi terhubung dengan Gubernur Jenderal, memaksa saya menyelamatkannya menggunakan nyawa keluarganya. Di kehidupan ini, saya akan bertindak sebagai dokter langit. Lupakan tentang keluarga Gu yang terhubung dengan Gubernur Jenderal. Sekarang Gu Liancai mungkin berada di ujung tanduk dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Saya akan lihat bagaimana kalian semua selamat dari bencana ini. Ayahku sudah koma selama seminggu. Li Guan Gubernur Jenderal Yun Chan. Apakah Anda hanya akan berdiri dan menonton? Li Xuan Putri Gubernur Jenderal Yun Chan. Gubernur Jenderal memiliki racun kanker yang menyerang tubuhnya. Dari sudut pandang pengobatan barat, sama sekali tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Mungkin hanya Aula Dokter Langit yang legendaris yang punya kesempatan. Aula Dokter Langit. Ya, Aula Dokter Langit memiliki garis keturunan Tao 1000 tahun. Menyembuhkan dunia. Teknik mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ku dengar Tuan Muda saat ini. Keterampilan medisnya tak tertandingi di bidang medis. Menyatukan penciptaan yin dan yang. Merebut vitalitas langit dan bumi dalam ruang kecil. The film was translated and Konon Tuan narrated Muda by ini M Media. saat ini berada di Yunchen. Di Yun Cheng. Bagus, saya pribadi akan pergi dan mengundang Tuan Muda Aula Dokter Langit untuk bertindak dan menyelamatkan ayahku. Li Xuan Putri Gubernur Jenderal Yun Cheng memohon kepada Tuan Muda Aula Dokter Langit. Tuan Muda mohon bertindak dan selamatkan nyawa ayahku. Guru saat itu berutang budi pada ayahmu. Sekarang menyelamatkan nyawa ayahmu dapat dianggap membalas budi itu. Mari kita pergi.
Xiao Jin, apakah kamu yakin tuan muda itu akan datang ke rumah sakit? Kakak senior Aula Dokter Langit dan aku, Putri Gubernur Jenderang, sudah mengundang tuan muda ke rumah sakit. Selama kita menjaga, di luar bangsal Gubernur Jenderang, kita pasti akan menemukan tuan muda. Itu mobil Gubernur Jenderang. Tuan muda pasti ada di dalam mobil. Cepat berlutut dan sambut tuan muda. Tuan muda, usia kakak saya sudah mendekati akhir. Saya dengar keterampilan medis tuan muda tak tertandingi. Saya memohon kepada tuan muda dapat menyelamatkan nyawa kakak saya. Keluarga kami bersedia membayar harga berapapun. Apakah keluarga kalian bahkan layak? Gu Feng. Gu Feng, mengapa Anda di sini? Apakah Anda layak datang ke tempat seperti ini? Bagaimana jika kamu bisa datang? Mengapa saya tidak bisa datang? Gu Feng, mengapa kamu datang ke rumah sakit? Apakah kamu sakit? Bagaimana mungkin? Gu Feng hanyalah seorang pecundang, bukan? Tempat seperti ini hanya dikunjungi oleh orang kaya dan berkuasa. Dia jelas tidak memenuhi syarat. Itu belum tentu benar. Mungkin dia diambil oleh wanita di sebelahnya sebagai pria simpanan. Kurang ajar. Beraninya Anda menghina tuanku. Seseorang. Nona Li tidak perlu marah. Mereka hanyalah beberapa badut yang melompat-lompat. Penyakit Gubernur Jenderang masih menjadi prioritas. Tuan benar. Tolong. Apakah kalian mendengarnya? Mereka menyebut Gubernur Jenderal. Kakak tertua, Anda pasti salah dengarkan. Seorang pecundang seperti Gu Feng, bagaimana mungkin dia bisa mengenal sosok seperti Gubernur Jenderal? Tapi bukankah itu rombongan Gubernur Jenderal? Kakak tertua, ada kemiripan. Mungkin aku salah dengar. Menemukan tuan muda tetap menjadi prioritas. Pergi. Dekan. Ayahku dia. Bagaimana keadaannya? Situasi telah stabil sementara. Jika kita tidak bisa mengundang seseorang dari Aula Dokter Langit, Gubernur Jenderal mungkin. Saya sudah tiba. Ini, Tuan Gu. Adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit. Rumor mengatakan bahwa tuan muda Aula Dokter Langit memiliki kebijaksanaan bawaan dan keahlian medisnya jauh lebih luar biasa. Aku tidak menyangka dia semudah ini. Sekarang Gubernur Jenderal selamat. Dekan, kamu terlalu terburu-buru. Bukankah seharusnya kita periksa dulu kondisi Gubernur Jenderal? Bagus, mohon segera datang. Tuan Gu. Ayahku masih bisa diselamatkan. Nadi, sangat lemah. Tuan Gu, bagaimana? Ayahku, bisakah dia masih diselamatkan? Toksin kanker telah memasuki tubuh. Hidup dan mati dipertaruhkan hari ini. Apa? Ayah? Tuan Gu, Anda pasti punya cara The untuk film was menyelamatkan ayahku, translated kan? and narrated Saya by mohon. Media. Saya mohon, tolong selamatkan ayahku. Keselamatan Gubernur Jenderal menyangkut seluruh Yunchen. Kami mohon padamu Tuan. Tolong selamatkan Gubernur Jenderal. Kalian berdua silakan berdiri. Toksin kanker telah menyerang tubuhnya. Ini awalnya adalah situasi yang fatal. Jika aku mengambil tindakan, aku akan bersaing dengan langit untuk nyawanya. Maka utang budi yang dimiliki guruku, utang budi kepada Gubernur Jenderal sebelumnya, dengan ini akan diselesaikan. Beraninya Li Shuang dengan lancang mengklaim ini sudah beres. Tuan Gu mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Harus dianggap sebagai dermawan kediaman Gubernur Jenderalku. Mulai sekarang, semua orang di kediaman Gubernur Jenderalku, melalui gunung pisau dan lautan api, hidup dan mati diberikan atau diambil. Semuanya akan mengikuti kehendak Tuan untuk membalas kebaikan Anda, Tuan. Baiklah, setelah kalian berdua mundur. Kakak tertua, kami menemukannya. Ini adalah bangsalnya. Sialan, kakak tertua, Gu Feng bajingan ini. Dia berani mengobati Gubernur Jenderal. Dia ingin membunuh seluruh keluarga kita. Gu Feng. Gu Feng, kamu berhenti di situ. Kakak, bagaimana bisa kau melukai Gubernur Jenderal? Apakah kau mencoba merusak reputasi keluarga kita?
Gu Feng, cepat keluar. Ini adalah tempat di mana Anda bisa bertindak sembarangan. Mengapa kalian semua lagi? Tuan Gu, saya akan mencari seseorang untuk mengusir mereka. Gu Feng, Anda ini sampah yang bahkan tidak pernah sekolah. Beraninya Anda menyamar sebagai dokter dewa dan menggertak serta menipu di depan Gubernur Jenderal. Apakah Anda mencoba menyeret kita semua untuk dikubur bersama Anda? Gu Feng, jika Anda berada di rumah dan mengklaim Anda tahu obat itu lain hal. Tetapi sekarang Anda benar-benar berani mendekati Gubernur Jenderal. Jika Anda ingin mati, bisakah Anda saja? Jangan seret kami, kurang ajar. Kalian berani sekali menerobos masuk ke bangsal ayahku. Itu satu hal, kalian tidak berani menghina Tuan Pengawal. Nona Sulungli, kami adalah kakak perempuannya. Kau bukan. Aku sudah lama dengan keluargamu. Memutuskan hubungan. Kakak. Memutuskan hubungan dan semacamnya. Hanyalah lelukon. Kau pikir kau siapa? Kau ini siapa sebenarnya? Apakah kau bahkan pantas berada di sini? Nona Li. Anggota keluarga gue. Begitu yakin dia tidak memiliki keterampilan medis. Mungkinkah kita salah orang? Mustahil. Tuan Gu secara pribadi diundang dari Olah Dokter Langit. Aku sama sekali tidak mungkin mengundang orang yang salah. Tapi anggota keluarga gue menilai dari penampilan mereka. Tampaknya tidak berbohong. Tuan Gu, aku percaya padamu. Mohon bertindak untuk mengobati ayahku. Nona Li, Gu Feng, dia hanyalah seorang penipu. Kau membiarkannya mengobati Gubernur Jenderal. Apakah kau tidak takut bahwa dia akan langsung mengobati Gubernur Jenderal sampai mati? Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau mengutuk ayahku. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu, Nona Sulungli. Saya minta maaf. Itu adalah kakak saya yang berbicara sembarangan. Keluarga kami pasti akan memberikan hadiah belasungkawa yang murah hati. Saya harap Anda bisa memaafkannya kali ini. Tuan Gu, mohon ulurkan tanganmu untuk mengobati ayahku. Karena Nona Li sangat mempercayaiku. Aku pasti tidak akan mengecewakan Nona Li. Membalikan yin dan yang hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin. Gerbang kehidupan, asap sisai dan membakar. Sebenarnya itu adalah pembuluh kehidupan 8 gerbang. Dekan. Apa itu pembuluh kehidupan 8 gerbang? Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Sesuai namanya. Itu didasarkan pada 8 gerbang dari 8 trigram. Merebut penciptaan yin dan yang untuk digunakan sendiri. Menghidupkan kembali yang mati. Dan menumbuhkan kembali tulang putih. Olah karena itu, teknik jarum ini dapat menyelamatkan nyawa ayahku. Di bawah pembuluh kehidupan 8 gerbang tidak ada jiwa yang hilang. Jika itu benar, Gubernur Jenderal, maka dia selamat. Gu Feng, dia benar-benar tahu obat. Menyedihkan. Gue Fan, kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau memiliki keahlian unik dengan jarum perak ini? Apakah kau sengaja menyembunyikannya dariku? Takut aku akan mengandalkan teknik wadah perak ini untuk menjadi terkenal begitu. Gue Fan, kau benar-benar pantas mati. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang terbuka, menarik kesengsaraan petir. Lakukan. Tiga kemurnian mengukus. Mengubah cacat putih. Jarum-jarum memisah. Agar tidak ada yang kurang, tarik kembali. Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah, Tuan Gu, apa yang terjadi pada ayahku? Tunggu. Tunggu. Gubernur Jenderal telah pingsan. Kakak, kau tidak mungkin menyebabkan Gubernur Jenderal meninggal karena pengobatan itu kan?
Nona Sulung Li. Ini semua adalah kesalahan Gu Feng sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia pantas mati. Kumohon kau sama sekali tidak boleh melibatkan keluarga kita. Ayah. Ayah. Gu Feng. Kau makhluk jahat. Kau bocah nakal. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Gubernur Jenderal? Gu Feng, kau benar-benar menyebabkan Gubernur Jenderal meninggal karena pengobatan. Nona Sulung Li. Gu Feng yang melakukannya. Dia pantas mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Gu Feng sudah dikeluarkan dari keluarga kami. Dengan keluarga kami, sama sekali tidak ada hubungannya. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan hanya Gu Feng seorang. Dia pantas mati. Tapi dengan keluarga kami, benar-benar sama sekali tidak ada hubungannya. Jeti. Ayahku. Benar-benar mati. Apakah kau benar-benar mencoba memaksaku? Mengapa? Mengapa? Tunggu. Gu Feng, cukup sudah tingkahmu. Tidak masalah jika kamu biasanya menceramahi saya di rumah, tapi bercanda dengan nyawa Gubernur Jenderal. Tidakkah kamu tahu? Jadi kakak tertua. Kau juga berpikir aku harus mengakui kesalahanku, berlutut dan minta maaf. Dan katakan pada mereka, agar tidak melibatkan keluargaku. Benarkah begitu? Kamu benar-benar terlalu mengecewakan saya. Anggap saja saya tidak pernah memiliki kamu sebagai adik. Nona Li. Saya minta maaf. Gu Feng melakukan kesalahan besar. Itu karena saya gagal membesarkannya dengan baik. Namun, dia dan keluarga kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Jika Anda mau, lakukan sesuka Anda. Pengawal. Ayah. Ayah. Dia sudah bangun. Gubernur Jenderal benar-benar sudah bangun. Bangun. Gubernur Jenderal benar-benar bangun. Bukankah Gu Feng seorang penipu? Dia bangun. Dia benar-benar bangun. Mungkinkah Gu Feng benar-benar memiliki keterampilan medis? Bangun. 8 gerbang pembuluh kehidupan. Allah Dokter Langit. Mungkinkah dia tidak berbohong? Itu salah saya. Saya salah menyalahkannya. Ayah. Kau benar-benar pulih. Kau membuatku takut setengah mati. Shuang Er, jangan menangis. Lihat. Bukankah ayah baik-baik saja? Jangan khawatir Shuang Er. Lihat, ayah baik-baik saja sekarang. Tenang dan stabil. Denyut nadinya rata. Dia benar-benar pulih. The Tuan film Gue. was translated Tidak. and narrated by Tabib Evan Dewa. Media. Tabib Dewa. Anda benar-benar dewa. Saya merasa segar dan bersemangat. Saya merasa seperti menjadi 20 atau 30 tahun lebih muda. Kalau begitu. Terima kasih Tabib Dewa atas anugerah menyelamatkan hidupku. Tabib Dewa. Gubernur Jenderal tidak perlu gerakan sebesar itu. Aku hanya membalas budi. Dulu guru kami hanya berhutang budi padamu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa mungkin? Dekan, apakah kau yakin tidak salah lihat? Ini bukan ledakan energi terakhir sebelum kematian kan? Apakah Anda meragukan keterampilan medis saya? Didikan yang luar biasa. Gu Feng, kamu benar-benar memiliki keterampilan medis. Cepat dan pulanglah bersamaku. Rumah. Di mataku, rumah ini sudah lama tidak ada. Tidak. Aku benar-benar tidak berhubungan dengan keluargaku sekarang. Kau baru saja mengatakan itu. Aku... Karena mereka semua orang yang tidak ada hubungannya dengan Tabib Dewa. Usir mereka semua dari sini. Kami akan pergi sendiri. Lepaskan aku. Hati-hati. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak, kakak. Menyebabkan para saudari semuanya diusir. Aku minta maaf kakak. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Xiao Chan, bagaimana ini bisa menjadi kesalahanmu? Jika kamu pulanglah bersama kakakmu, kan? Saya minta maaf kepadamu. Saya akan memberikan kompensasi kepadamu. Permintaan maaf. Ganti rugi. Sebelum ini, itu adalah sesuatu yang aku sangat dambakan. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Karena permintaan maaf kalian, bagiku,
tidak berharga. Gu Feng, kau tidak tahu cara berbicara yang benar, kan? Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan bersikap baik. Di siang bolong, melakukan kekerasan. Apakah itu didikan keluargamu? Aku mendisiplinkan adik laki-lakiku. Apa hubungannya denganmu? Tuan Gu adalah penyelamat hidup ayahku. Menghinanya berarti menghinaku. Kediaman Gubernur Jenderal. Menghinanya berarti memulai konflik denganku dan kediaman Gubernur Jenderal. Guran, 5 tahun ini, berapa banyak pukulan yang aku terima? Bisakah kalian menghitungnya? 5 tahun ini. Bagaimana aku hidup di ruang bawah tanah? Apakah kamu tahu? Kalian hanya pernah peduli tentang apakah aku punya keterampilan medis. Sungguh konyol. Ruang bawah tanah. Mereka The film was benar-benar membuatmu translated tinggal di and ruang bawah narrated tanah. by Apa? M Media. Ruang bawah tanah apa? Gu Feng, kau hanya memfitnah kami. Xiao Feng, kakakmu tahu. 5 tahun ini, kamu merasa dirugikan. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk membuat kami kehilangan muka di depan orang luar. Jika kamu sudah cukup membuat masalah, maka kembalilah bersama kami. Pulanglah. Pulang ke rumah yang mana? Kembali ke rumah itu, di mana kalian semua sewenang-wenang merundung dan menghinaku. Atau kembali ke rumah itu, di mana aku bahkan tidak pantas untuk duduk di meja makan. Itu adalah rumah kalian. Itu adalah rumah Gu Chen, tapi itu jelas bukan rumahku. Cukup, Gu Feng. Saya tahu. Saya menyayangi Xiao Qin. Dan juga, salah paham bahwa kamu tidak bisa melakukan akupuntur. Kamu menyimpan kebencian. Tapi kamu tidak pernah memberitahu kami bahwa kamu menguasai ilmu medis. Kamu juga tidak bisa memfitnahku. Kamu tinggal di ruang bawah tanah, Gu Feng. Kau tidak tahu berterima kasih. Kami bahkan datang sendiri ke sini untuk mencarimu. Kau jangan membalas kebaikan kami. Apakah aku memohon kalian untuk datang? Kalian datang ke rumah sakit. Apa tujuan kalian? Kalian sendiri tahu dengan jelas di hati kalian. Lebih jauh lagi, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kalian. Xiao Feng, jangan lakukan ini lagi. Kembalilah bersama kami. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Jika kamu meninggalkanku, kemana lagi kamu bisa pergi? Mungkinkah kamu benar-benar ingin mempercayai orang luar? Selama aku tidak berada di rumah itu, kemanapun aku pergi, tidak masalah. Dan lebih jauh lagi, di mataku, kamu adalah orang luar. Kakak sulung, kau baik-baik saja. Gu Feng, jangan berani-beraninya. Kau begitu tidak tahu malu. Dulu kamu adalah kakak perempuanku, dan memukulku dapat diterima. Sekarang, kamu ini siapa? Apakah kamu bahkan pantas memukulku? Gu Feng, kau gila. Kau tidak mau pulang, benarkah itu? Aku telah memutuskan semua ikatan keluarga. Setelah kesulitan besar, aku berhasil memutuskan hubungan dengan keluargamu. Mengapa aku harus kembali? Mari kita pergi. Keluargamu benar-benar satu keluarga yang buta dan tidak punya hati. Pergi. Xiao Feng tunggu. Xiao Feng jangan pergi. Xiao Feng, tunggu kakakmu. Xiao Feng, kakak salah. Kakak benar-benar tahu aku salah. Xiao Feng, jangan pergi. Xiao Feng, pulanglah bersama kakakmu. Ya, kakak tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Aku mohon padamu Xiao Feng. Kakak tidak bermaksud begitu sebelumnya. Kakak tidak tahu jenis kehidupan yang kamu jalani sebelumnya. Pulanglah bersama kakak sulungmu. Kakak sulung salah. Kakak sulung akan memberimu kompensasi. Xiao Feng, kakak sulung. Xiao Feng, berhenti mengejar. Xiao Feng. Gu Feng benar-benar keterlaluan. Kami punya begitu banyak kamar di rumah kami. Apakah dia benar-benar harus tinggal di ruang bawah tanah? Ruang bawah tanah apa? Bukankah kau pergi mencari Tuan Muda Ola Dokter Langit? Mungkinkah Tuan Muda tinggal di ruang bawah tanah? Ibu? Apa yang ibu bicarakan? Gu Feng memfitnah kita di depan orang luar. Dia tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Lalu apa? Kau, apakah kau menemukan Tuan Muda itu? Ibu, apakah ibu sudah tahu selama ini tentang dia yang tinggal di ruang bawah tanah? Aku. Itu saat tim tempur baru kembali. Aku ingin menempa karakternya. Kemudian, aku hanya lupa. Apa? Jetty, dia benar-benar berada di ruang bawah tanah, tinggal di sana selama 5 tahun. Ibu dia adalah putra kandungmu. Bagaimana ibu bisa memperlakukannya seperti itu? Aku benar-benar lupa. Kalian di sini. Apa yang kalian perdebatkan?
Di mana Tuan Muda Ular Dokter Langit? Mengapa hanya kalian yang kembali? Ayah, jangan sebut-sebut itu. Kami bahkan tidak bertemu. Yang disebut Tuan Muda Olah Dokter Langit itu, bahkan kami malah dimarahi. Apa yang terjadi? Tuan Muda Olah Dokter Langit. Xiao Qin berkata Tuan Muda Olah Dokter Langit diundang oleh Putri. Usia kakak murid sudah mendekati akhir. Racun ular kakak kedua menyerang jantungnya. Murid ini benar-benar tidak berdaya. Saya memohon Tuan Muda untuk pergi dan mengobati kakak dan kakak kedua saya. Kamu hanyalah murid yang belum diinisiasi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memintaku bertindak? Menerobos masuk dengan gegabah. Memang kesalahan keluargaku, tapi kondisi kakek dan kakakku kritis. Aku tetap berharap Tuan Muda bisa mengulurkan tangan untuk memeriksa dan mengobati mereka. Selama kamu menyembuhkan penyakit mereka, keluarga Guku pasti akan menawarkan hadiah yang besar. Aula Dokter Langitku telah berdiri di jalur medis selama ribuan tahun. Harta langka apa yang belum pernah kulihat? Mengapa aku harus peduli dengan barang-barangmu yang sedikit? Kalau begitu, apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu mau mengobati mereka? Karena kamu meminta dengan sangat tulus. Maka ini dia. Gu Chen berlutut dan memohon padaku. Mungkin jika aku senang, aku akan turun tangan dan menyelamatkan kalian semua. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Enggan. Aula Dokter Langit Anda didirikan untuk menyembuhkan dunia. Namun Anda Tuan Muda memaksa orang untuk berlutut di sini. Tidakkah Anda takut jika negara kami menyebarkan berita ini? Itu akan mendinginkan hati semua pasien di bawah langit. Itu masuk akal. Aku memang sangat takut. Kalau begitu, mengapa Anda tidak bergegas dan obati kakek dan kakak kedua saya? Aku sama sekali tidak bisa mengobati mereka. Kalian semua harus pergi. Kau, Tuan Muda, tindakanmu ini, tidakkah kamu pikir itu terlalu tidak berperasaan? Jadi kenapa? Cepat dan inya. Kau sudah keterlaluan, kakak sulung. Xiao Chan, ayo pergi. Aku menolak untuk percaya bahwa Dacia tidak dapat menemukan Aula Dokter Langit kedua. Hati-hati, aku tidak akan mengantar kalian keluar. Tunggu. Xiao Qin, bagaimana kalau kakak sulung, Anda tidak akan benar-benar membiarkan Xiao Chen berlututkan. Kita tidak punya pilihan lain. Di seluruh Dacia, tidak ada Aula Dokter Langit kedua, kakak sulung. Kakak ketiga, untuk menyelamatkan kakak dan kakak kedua. Saya bersedia berlutut. Xiao Chan, tapi ini terlalu memalukan bagimu. Selama kakak dan kakak kedua bisa disembuhkan, penghinaan kecil ini bukanlah apa-apa. Tuan Muda, sekarang, bisakah Anda menyelamatkan kakak dan kakak kedua saya? Aku dengar keluargamu sangat menyayangi putra angkat ini, Gu Chen. Tapi melihat sekarang, sepertinya itu tidak benar. Benar-benar konyol. Yang konyol adalah, setelah 5 tahun bersama, tidak satu pun dari mereka bisa mengenali suaraku. Bukankah barusan Anda yang bersikeras Gu Chen berlutut? Bukankah kamu yang memaksanya berlutut? Kau, tuntutanmu sudah kami penuhi. Mohon datang dan obati kakek dan kakakku. Aku bilang aku sama sekali tidak bisa mengobati mereka. Kedua orang itu menderita serangan balik. Aula Dokter Langitku tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu bahkan belum memeriksa mereka. Bagaimana kamu tahu Aula Dokter Langit tidak bisa menyelamatkan mereka? Dan bagaimana kamu tahu mereka menderita serangan balik? Akulah yang mengangkat teknik rahasia itu. Jadi tentu saja aku tahu. Aku dengar 5 tahun lalu. Umur Tuan Tua Gu Genting. 3 tahun lalu. Nona kedua menderita racun ular yang menyerang jantungnya. Dan benar-benar kehilangan penampilannya. Namun dalam semalam, semua gejala mereka lenyap. Ini membuktikan bahwa seseorang menggunakan teknik rahasia, menukar nyawa dengan nyawa. Barulah mereka berhasil pulih sepenuhnya. Tapi sekarang, gejala-gejala sebelumnya sedang termanifestasi. Yaitu, sihir rahasia itu telah gagal, disebabkan oleh serangan balik. Itu tidak mungkin. Sebelumnya kakak dan kakak kedua, keduanya diselamatkan oleh Xiao Chan. Tidak mungkin Xiao Chan telah membatalkan seni rahasia itu. Apakah kamu benar-benar yakin? Orang yang menyelamatkan mereka adalah Gu Chen. Jika bukan Xiao Chan, siapa lagi? Xiao Chan, katakan sesuatu. Tuan Muda, bagaimana Anda bisa memfitnah saya? Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa bukan saya yang menyelamatkan kakak dan kakak kedua? Sialan. Bagaimana orang ini tahu peristiwa tahun itu dengan begitu jelas? Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Gu Fen? Tidak. Aku harus melihat siapa dia sebenarnya. Kakak. Laki-laki. Anda sebenarnya adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit. Aku yakin, Tuan Muda Aula Dokter Langit yang kamu bicarakan.
Xiao Feng, berhenti bicara. Ini menyangkut nyawa kakak dan Xiao Ran. Ini bukan saatnya bagimu untuk bercanda. Kakak senior saya jelas tidak bercanda dan juga tidak menyamar sebagai siapapun. Dia adalah Wan. Hari ini, lihat aku memberimu pelajaran yang bagus. Bubar, bubar. Ala Dokter Langit ada di sini. Gusi, ini bukan rumahmu. Jika kau terus bertindak sembrono, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Aku tidak punya niat atau memasang jebakan untuk melihat kalian mempermalukan diri sendiri. Kalian harus pergi. Aula Dokter Langit tidak bisa mengobati masalah keluargaku. Kakak laki-laki, tidak ada orang luar di sini. Berhentilah berpura-pura. Kalau tidak nanti, ketika orang-orang dari Aula Dokter Langit tiba, aku bahkan tidak akan bisa melindungimu. Kamu ini siapa? Apakah aku butuh perlindungan NMO? Kamu harus khawatir melindungi dirimu sendiri dulu. Gu Feng, aku lihat kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Pengawal, lancang. Aku sedang mengajari adikku sendiri. Minggir dari jalanku. Aku ingin melihat siapa berani membuat masalah di Aula Dokter Langit. Kakak senior, kakak laki-laki saya tidak sengaja meniru tuan muda. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon sama sekali jangan menyalahkannya. Xiao Chan, kau seharusnya tidak di sini membela bajingan Gu Feng ini. Katakan hal-hal yang baik. Jika bukan karena dia, kita pasti sudah bertemu. Tuan muda Aula Dokter Langit, kakak senior. Kedua orang ini yang celaka, yang memalsukan identitas orang dari Aula Dokter Langit Anda. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Xiao Feng, Aula Dokter Langit paling menghargai reputasi. Cepat minta maaf. Aku akan memohon untukmu lagi dan masalah ini akan selesai. Gu Qin, kamu ingin aku minta maaf? Apa sebenarnya yang aku lakukan salah? Mengapa aku harus selalu meminta maaf? Kamu, kakak sulung, mengapa Anda begitu bersemangat? Mereka tidak menghargainya. Dia sebenarnya adalah adik laki-laki kita. Adik yang mana? Aku jelas tidak punya adik yang suka meniru orang lain. Mengapa kalian berdua tidak segera melarikan diri? Kalian pasti sudah melihat orang-orang dari Aula Dokter Langit tiba. Tahu kalian tidak bisa melarikan diri. Jadi kalian menyerah. Mengapa kita harus lari? Kurasa yang seharusnya lari adalah kamu. Kakak laki-laki, kakak senior dari Aula Dokter Langit, semuanya sudah tiba. Berhentilah keras kepala. Kakak senior, keluarga kami bisa mengambil tindakan untuk membantu Anda melenyapkan kedua bajingan ini yang merusak reputasi Aula Dokter Langit. Setelah urusan selesai, kami hanya meminta Anda mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa kakek dan kakak kedua saya. Kurang ajar. Orang yang merusak reputasi Aula Dokter Langit Anda adalah Gu Feng. Dan jalan itu, mengapa kau memukulku? Salam tuan muda. Salam Santa. Dia benar-benar tuan muda Aula Dokter Langit. Apakah kau pikir dia adalah tuan mudamu? Tentu saja, kakak senior saya diadopsi oleh guru sejak kecil, memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, tinggal bersama keluarga kalian selama 5 tahun, dan dengan berani menanggung reaksi balik teknik hati rahasia, hanya untuk memastikan keselamatan keluarga kalian. Namun kalian tidak tahu identitas aslinya. Kalian benar-benar cukup bodoh. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin jika dia adalah tuan muda Aula Dokter Langit. Lalu mengapa dia tinggal di rumahku selama 5 tahun tanpa mengungkapkan sedikit pun keterampilan medis? Apakah aku benar-benar tidak menggunakannya? Atau apakah kamu mengaitkan semua yang aku lakukan kepada Gu Chen? Kalian sendiri, pikirkan baik-baik. Bukankah benar bahwa sejak kakak senior saya kembali ke keluarga kalian, seluruh kesehatan keluarga kalian berangsur membaik dan kakak senior saya kemudian jatuh menjadi orang jahat yang kalian bicarakan? Xiao Feng, apa yang dia katakan? Semuanya benar. Kamu pulanglah bersama kakakmu. Kita akan pelan-pelan memperbaiki semuanya. Rumah. Ya. Aku benar-benar menganggap rumah ini sebagai rumah sebelumnya. Aku sudah berusaha keras untuk menyenangkanmu dan semua orang. Tapi apa yang kalian semua lakukan? Kalian hanya memperlakukanku seperti budak, seperti pelayan. Tidak. Kami tidak. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku tidak ingin kembali padamu lagi. Kakak tidak tahu. Kakak akan membawamu pulang. Aku akan memberimu kompensasi yang baik dan bersikap baik. Ayah, ibu, dan para saudari, tidak ada satupun yang membelamu. Terlebih lagi, jika kakak benar-benar adalah tuan muda Aula Dokter Langit, bagaimana mungkin dia bisa mengadakan upacara penerimaan murid untukku? Mengingat tingkat kedengkian kakakku, aku khawatir bahwa aku mungkin tidak akan pernah bisa masuk ke Aula Dokter Langit. Saya pikir argumen Xiao Chen benar. Gu Feng sangat membenci Xiao Chen. Dia pasti tidak akan rela untuk mengizinkan Xiao Chen bergabung dengan Aula Dokter Langit. Benar. Apa yang dikatakan Xiao Chen pasti benar. Beberapa orang itu pasti disewa oleh Gu Feng untuk berakting. Bukankah Gu Feng hanya seorang penjahat? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tuan muda dari Aula Dokter Langit? Itu berarti penyakitku bisa disembuhkan. Saya tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Khawatir saya bisa mati kapan saja sekarang.
Kakak kedua, jangan khawatir. Ketika hari upacara penerimaan murid tiba, aku akan meminta tetua Aula Dokter Langit memberimu pemeriksaan menyeluruh. Xiao-chan, terima kasih. Aku tahu kamu yang terbaik bagiku. Tapi itu adalah Aula Dokter Langit. Jika dia tidak punya koneksi, bagaimana dia bisa datang dan pergi dengan bebas? Kakak sulung, Aula Dokter Langit, bagaimanapun juga bukanlah entitas monolitik, dan mungkin saja dia adalah murid dari Aula Dokter Langit. Wanita di sebelah kakak hari itu terlihat seperti dia jelas tidak kekurangan uang. Tapi, Xiao-chin, aku tahu kamu menghargai ikatan mendalam antara saudara kandung dan tidak ingin memikirkan hal terburuk. Namun, dia hanyalah orang bodoh yang tidak kompeten yang tidak bisa ditolong. Berhentilah membelanya. Benar. Tunggu sampai hari upacara penerimaan murid. Kita harus di depan Aula Dokter Langit. Semua orang mengungkap Gu Fen karena menyamar sebagai Tuan Muda Aula Dokter Langit. Dia harus meminta maaf kepada Tuan Muda Aula Dokter Langit. Majelis Perekrutan Murid Aula Dokter Langit. Upacara penerimaan murid Aula Dokter Langit ini benar-benar megah. Mereka pasti telah menghabiskan banyak upaya. Tampaknya Aula Dokter Langit masih menghargai Xiao-chanku dengan cukup tinggi. Itulah mengapa Gu Feng itu pada dasarnya bukanlah tuan muda dari Aula Dokter Langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mempersiapkan yang begitu megah upacara? Tepat sekali. Jika anak durhaka Gu Feng itu tidak datang untuk membuat masalah, jika dia benar-benar berani datang, aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada tuan muda. Gu Feng, kamu benar-benar berani datang. Jika aku tidak datang, upacara penerimaan murid ini mungkin tidak akan bisa dilanjutkan. Sudahlah. Kamu tidak mencoba mengklaim lagi bahwa kamu adalah tuan muda Aula Dokter Langit kan? Tentu saja aku adalah tuan muda. Kakak, kami sudah tahu. Kau hanya menyewa beberapa aktor untuk membuat pertunjukan bersamamu. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak mengatakan ini tapi keluargamu benar-benar konyol. Semua yang kukatakan jelas benar. Mengapa kalian harus bersikeras aku berpura-pura? Ketika kamu berada di Aula Dokter Langit, kamu mengklaim sebagai tuan muda dari Aula Dokter Langit. Dan itu bukan berpura-pura. Gu Feng, apakah kamu benar-benar membutuhkan Aula Dokter Langit dan teman nasional kita sebelum kamu puas? Aku sudah bilang, Aula Dokter Langit tidak akan mengobati keluarga kalian, siapapun. Bukankah ini terhitung sebagai gerbang baru? Gu Feng, beraninya kau? Bukankah aku selalu bersikap lancang seperti ini? Kau anak durhaka. Hari ini aku harus mengajarimu. Apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Kebiasaan keluargamu memukul orang benar-benar diwariskan dalam garis keturunan yang sama. Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah itu? Aku selalu sangat penasaran. Keluargamu terus mengatakan identitasku palsu. Bukti apa yang kalian miliki? Gu Feng, kamu tinggal di rumahku selama 5 tahun. Tidakkah aku cukup mengenalmu? Kamu pada dasarnya hanyalah sampah tak berguna. Bukti apa yang dibutuhkan untuk ini? Tepat sekali. Salah satu jari kaki Xiao-chan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan. Baiklah. Karena kalian tidak bisa membuktikannya. Dan kalian pikir apa yang kukatakan itu salah. Kalau begitu mengapa kita tidak melakukan duel medis? Duel medis? Tepat sekali. Aku akan berduel medis dengan Gu Chen. Siapapun yang menang, membuktikan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Saya pikir ini ide yang bagus. Gunakan keterampilan medis mereka masing-masing untuk membuktikan identitas mereka. Adil dan The jujur. film was translated and narrated Bucin. by M Media. Beraninya kau. Tidak mungkin. Kita tidak bisa bersaing. Jika kita bersaing, rahasiaku akan terbongkar. Kakak, kita adalah saudara. Hari ini, jika kita melakukan duel medis, terlepas dari siapa yang menang, semuanya adalah milik keluarga gue. Bagaimana? Apakah kau takut? Gu Feng, jangan tidak tahu berterima kasih. Xiao-chan memikirkan kesejahteraanmu. Namun kamu masih di sini, memfitnahnya. Tepat sekali.
Xiao Chan adalah murid yang diakui oleh Ola Dokter Langit. Keterampilan medisnya luar biasa. Apa yang kamu miliki untuk dibanding Ke kondisi puncaknya. Kalau begitu itu bagus. Gubernur Jenderal? Jangan biarkan dirimu tertipu. Bukan dia sama sekali yang menyelamatkanmu. Apakah kau menyiratkan bahwa tabib dewa kecil menyelamatkanku? Tepat. Dia sama sekali tidak memiliki keterampilan medis. Orang yang menyelamatkanmu, bukanlah dia. Kalau begitu katakan, siapa yang menyelamatkanku? Orang yang menyelamatkanmu adalah adikku, Xiao Chan. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Hari itu, serangkaian metode yang dilakukan sama sekali tidak efektif. Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah obat dan yang kamu minum pada akhirnya. Tapi, obat dan itu jelas dikeluarkan oleh dokter dewa kecil. Itulah yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya, obat dan itu adalah Gu Feng, curi dari Xiao Chan. Oleh karena itu, orang yang menyelamatkan Gubernur Jenderal adalah Xiao Chan. Tabib dewa kecil. Bagaimana menurutmu? Gu Chen, bagaimana menurutmu? Gu Feng dengan sepenuh hati ingin mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Sekarang keluarga semua percaya bahwa aku menyelamatkan Gubernur Jenderal Gu Feng, jadi dia pasti tidak akan menyanggahnya. Kakak, bukankah kau hanya ingin mencapai sesuatu untuk membuat ayah ibu dan para saudari melihatmu dengan rasa hormat yang baru? Tapi, ini adalah Gubernur Jenderal yang sedang kita bicarakan. Menipu Gubernur Jenderal yang akan menderita kemalangan adalah kita menghancurkan keluarga kita. Kau anak durhaka. Masalah yang kau sebabkan sendiri. Kau ingin melibatkan seluruh keluarga kita juga. Cepat minta maaf kepada Gubernur Jenderal. Gu Feng, aku tidak pernah menyangka kamu akan mencapai sesuatu yang hebat. Tetapi, kamu benar-benar berani menipu Gubernur Jenderal yang terhormat. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Gu Feng, mengapa kamu tidak cepat-cepat meminta maaf? Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita dikubur bersamamu? Gu Feng, kau hanyalah songgok sampah. Cepat minta maaf. Keluargamu, dari atas ke bawah, benar-benar busuk. Gu Feng, apa maksudmu dengan pernyataan itu? Itu berarti bahwa keluarga kalian pantas mendapatkannya untuk disiksa oleh akibat buruknya sampai keluarga kalian hancur dan semua orang mati? Wanita jahat. Beraninya kau mengutukku. Beraninya kau memukulku. Bagaimana dengan memukul Anda? Anda yang bergerak lebih dulu. Saya hanya bertindak membela diri. Gu Feng, apakah kau hanya akan melihatnya memukulku seperti ini? Jika dia memukulmu, dia memukulmu. Selama adikku bahagia. Kalian semua, aku tidak akan melepaskan kalian. Cukup. Karena kedua belah pihak tidak bisa meyakinkan pihak lain. Maka sesuai dengan saran tabib dewa kecil, kalian harus melakukan duel medis di sini sekarang juga. Tidak. Kita tidak bisa melakukan duel medis di sini. Gubernur Jenderal, setelah semua ini adalah masalah keluarga pribadi. Jadi tidak perlu merepotkan semua orang di sini. Bagaimana caranya? Apakah kau menyiratkan bahwa apakah aku Gubernur Jenderal terlalu ikut campur? Aku Gubernur Jenderal mohon redakan amarah Anda. Xiao Chen, dia tidak bermaksud begitu. Bukankah itu hanya duel medis? Kami akan bertanding. Ayah. Xiao Chen. Ayah percaya padamu. Mengenai Gu Feng, dia sama sekali bukan tandinganmu. Tepat sekali Xiao Chan. Kenapa kau takut padanya? Jika dia ingin berduel, maka kau berduel dengannya sampai akhir. Karena putra pemberontak ini tidak takut malu. Xiao Chan, kau tidak boleh memberinya muka sedikit pun. Jika aku menolak kompetisi sekarang, mereka pasti akan menjadi curiga padaku. Lebih baik menyelesaikan kompetisi ini dulu, lalu mencari alasan, mengatakan aku tidak tampil dengan baik. Karena kakak bersikeras untuk berduel medis denganku, maka aku akan menerima tantangan kakak. Kakak senior, Gu Chen ini tadi hanya bertingkah seperti hampir mati. Mengapa dia langsung setuju sekarang? Dia dipaksa oleh keluarganya. Apakah keluarga Gu itu akan menggunakan trik curang? Jangan khawatir, aku tidak akan curang. Kalau begitu biarkan dekan bertindak sebagai juri, dan juga bantu mereka menetapkan soal-soalnya. Bagaimana kalau begitu? Tentu saja.
Ini adalah kehormatan bagiku. Duel medis pengobatan tradisional Tiongkok biasanya dibagi menjadi 3 babak. Mengidentifikasi dan membedakan obat-obatan, itulah aspek yang paling mendasar. Oleh karena itu untuk babak pertama, aku akan menyediakan sebuah eliksir. Dan meminta mereka berdua mengidentifikasi bahan-bahannya. Diagnosis adalah bagian terpenting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi bagaimana dengan babak kedua? Kami akan memilih pasien secara acak dan meminta mereka mengamati gejala spesifiknya. Setelah gejala spesifik diketahui, maka selanjutnya adalah pengobatan langsung. Bagaimana menurut kalian semua? Keluargaku tidak keberatan. Bagaimana dengan tabib dewa kecil? Aku tidak keberatan. Baik. Kalau begitu mari kita mulai babak pertama kompetisi. Mengidentifikasi obat-obatan. Ini adalah eliksir yang kami kembangkan. 1 eliksir. Hanya yang satu ini. Sekarang aku meminta kalian berdua untuk mengidentifikasi bahan-bahannya. Aku akan mulai duluan. Meskipun aku lulus dari Universitas Kedokteran, aku belum secara resmi masuk Aula Dokter Langit untuk belajar. Oleh karena itu mengidentifikasi bahan obat mungkin tidak sepenuhnya akurat. Aku mohon pengertian dari semua orang. Sialan aku menemukan alasan. Xiao Chan, jangan khawatir. Dia jelas tidak sebaik dirimu. Berhenti membuang-buang kata. Apakah kalian akan berkompetisi atau tidak? Jika kalian tidak berkompetisi, maka berlututlah dan minta maaf kepada kakak senior saya. Aku mengerti. Bawakan kertas dan pena. Xiao Chan, ini dia. Aku sudah selesai menulis, kakak. Sekarang giliranmu. Lihat saja sendiri. Akar Ciatula, Ephedra, Kemenyan, Mur, Kalajengking utuh, Ulat sutra, Atractylodes, akar siler, Nux vomica olahan. Dia benar-benar mengidentifikasi semuanya. Mustahil. 9 ramuan ini dicampur bersama. Tingkat kesulitan untuk membedakannya setara dengan tingkat akademisi. Aku lulusan Universitas Kedokteran. Hanya bisa membedakan 5 di antaranya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi semuanya? Benar, ini benar-benar menentang akal sehat. Kau pasti sudah menebak. Sudah menebak. Coba tebak semuanya dengan benar untukku. Curang. Gu Feng dia pasti curang. Aturan ditetapkan oleh dekan. Pil diberikan oleh direktur. Apakah kalian mungkin meragukan integritas dekan? Nona kedua gue. Hal-hal tanpa bukti. Sebaiknya kamu jangan bicara omong kosong. Tepat sekali. Begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana mungkin dokter dewa kecil curang? Mungkinkah dia memiliki The film was penglihatan ronsen? translated and Tepat sekali. narrated by Apakah N. kalian Media. mendengarnya? Mata masa tajam. Gu Feng ini. Sejak dia kembali ke rumah, kesehatannya selalu buruk. Mungkin dia menjadi dokter karena sakit berkepanjangan. Itulah mengapa dia relatif akrab dengan ramuan obat. Benar. Pasti begitu. Jika kita hanya berbicara tentang keterampilan medis, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chan. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. 2 putaran kompetisi berikutnya adalah wilayah kekuasaan dokter dewa kecil. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan putaran kedua kompetisi. Diagnosis. Orang ini adalah pasien yang kami rawat. Dia memiliki laporan diagnosis, serta hasil tes instrumen. Kalian berdua, jika kalian bisa menentukan penyakit apa yang dideritanya, maka orang itu menang.
Kemarilah, berikan tanganmu padaku. Lidah. Selesai. Aku sudah tahu. Sangat cepat itu luar biasa. Kertas dan pena. Xiao Chen benar-benar layak menjadi mahasiswa terbaik lulusan Universitas Kedokteran. Dia mendiagnosis penyakitnya begitu cepat. Xiao Chen menunjukkan keterampilan medisnya yang luar biasa. Jika dia bisa lulus dari Olah Dokter Langit, berapa banyak pasien yang akan diuntungkan? Xiao Chen adalah kebanggaan keluarga gue. Itu benar. Ini adalah keterampilan sejati. Dia mengidentifikasi penyakitnya dalam sekali pandang. Selanjutnya, giliran dokter dewa kecil untuk mendiagnosis. Gu Feng adalah orang yang tidak berguna, benar-benar ingin mendiagnosis pasien. Aku ingin melihat, apakah dia berbicara omong kosong. Kalau begitu sebaiknya kau perhatikan baik-baik, jangan berkedip. Nona, aku minta maaf atas pelanggaran ini. Berikan tanganmu padaku. Itu sudah keterlaluan. Itu sudah keterlaluan. Bajingan tak tahu malu. Bajingan tak tahu malu. Apa yang kau lakukan? Kakak. Bagaimana kau bisa mengganggu wanita muda itu? Dasar anak durhaka. Ini hanyalah merusak reputasi keluarga gue. Mengapa kau membuat keributan seperti itu? Beraninya kau membantah? Pasien ini jelas tidak hamil. The film was translated and narrated by M Kakak. Media. Meskipun begitu kau seharusnya tidak meletakkan kepalamu di dadanya. Aku malu karenamu. Tepat sekali. TCM menekankan observasi penyelidikan dan palpasi, memeriksa denyut nadi dan memeriksa lidah. Mengapa kau meletakkan kepalamu di dadanya? Untuk apa? Mengambil denyut nadi tidak dapat mengungkapkan semua gejala. Aku mengamati kulitnya pucat dan matanya kusam. Aku ingin mendekat untuk memeriksa detak jantungnya dan memeriksa denyut jantungnya. Apa yang salah dengan itu? Untuk mendengarkan detak jantung dan denyut jantung, apakah kau tidak tahu cara menggunakan stetoskop? Kamu juga tidak perlu menaruh kepalamu di dada pasien wanita itu, kan? Setiap dokter memiliki metode diagnosisnya sendiri. Mengapa kau peduli bagaimana aku mendiagnosis? Aku rasa kamu merasa bersalah, kan? Merasa bersalah. Kurasa kaulah yang takut. Takut bahwa aku bisa mendiagnosis lebih akurat daripada dia. Itulah mengapa kau mencoba segala cara yang mungkin untuk menghalangi diagnosisku. Apa yang harus kita takuti? Bukankah kamu hanya orang tak berguna? Nona, jangan khawatir. Biarkan saja dia memeriksamu. Jika dia tidak bisa menyembuhkanmu, kami akan membantumu menuntutnya di pengadilan. Lagi pula keluargaku juga akan memberimu sejumlah besar uang. Pasia. Saya minta maaf karena membuat Anda melalui ini. Bagaimana kalau begini? Biarkan anak durhaka ini memeriksa dadamu. Baiklah, Maafkan aku atas gangguan ini. aku ingin melihat jenis kesimpulan macam apa yang bisa dia buat hanya dari mendengarkan. Jika dia tidak bisa membenarkan temuannya, meski harus menghukum kerabat sendiri, aku tetap menegakkan keadilan dan mengirimnya ke... Baiklah kertas dan pena. Apa-apa yang kulihat? Kamu benar-benar mengatakan dia mengalami keracunan toksin botol minum. Keracunan apa? Apa? Keracunan. Keracunan bisa didengar. Aku rasa kamu hanya bicara omong kosong. Dokter gadungan. Benar-benar dokter gadungan. Dasar anak durhaka. Beraninya kamu punya nyali untuk menyamar sebagai tuan muda ular dokter langit.
Bagaimana kalian semua berbicara? Jika kalian tidak bisa tahu, itu tidak berarti kakak senior saya tidak bisa tahu. Kakak senior saya mengatakan dia diracun, maka dia memang diracun. Dasar jalang, jangan-jangan kamu adalah pengagumnya ya? Apapun yang dia katakan kamu ikuti. Kalian, Adik Jungil, tidak perlu berurusan dengan orang-orang seperti itu. Terlibat dalam argumen yang tidak berguna. argumen tak berguna dari ibu dan anak itu. Minta maaf. 3 detik lagi. Jika kamu tidak meminta maaf kepadaku, putrimu akan kehilangan nyawanya. Dasar dokter gadungan, aku akan menghitung sampai 3. Cepat minta maaf pada putriku. Jika kamu tidak meminta maaf padanya, aku akan melawanmu sampai mati. Putri, Tepat 3 detik. Putri. Putri, ada apa gadisku? Bangun. Putri. Putri, ada apa denganmu? Aku mohon pada kalian semua. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon pada kalian semua, tolong selamatkan putriku. Bu Chen, bukankah kamu bilang dia mengalami kegagalan organ? Cepat dan obati dia. Xiao Chan, umur kakakmu yang terputus. Dan hatiku yang diserang racun ular keduanya disembuhkan. Gagal organ ringan ini, kamu pasti bisa menyembuhkan ini juga. Xiao Chan, bukankah kamu masih punya eliksir? Berikan saja padanya. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Asalkan kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan mempersembahkan 3 batang dupa setiap hari. Aku akan memujamu. Aku mohon padamu. Orang itu belum mati. Dan seseorang sudah menawarkan dupa. Kau nenek tua yang mengharapkan kematian orang lain. Apakah kamu mengutukku untuk mati? Bibi, bukannya aku tidak ingin menyelamatkan putrimu, tapi aku benar-benar tidak berdaya untuk membantu. Kakak perempuanmu berkata, bukankah kamu punya eliksir maha kuasa? Begitu keluarkan. Aku, Xiao Chan, bagaimana kalau begini? Kamu tetap harus mengeluarkan eliksir itu. Mengenai apakah mereka akan meminumnya atau tidak, biarkan ibu dan putrinya memutuskan sendiri. eliksir yang dicuri dari Gu Fen. Aku menjual semuanya dengan harga tinggi. Yang kuberikan pada keluargaku untuk dimakan adalah obat palsu yang dibeli secara acak di jalanan. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Xiao Chan, kasihanilah hati semua orang tua di bawah langit ini. Berikan saja dia 1 pil. Itu benar. Di bawah tatapan semua orang yang hadir. Jika aku tidak mengeluarkan pil itu, seseorang pasti akan mencurigaiku. Bagaimanapun keluargaku sudah meminumnya begitu lama. Dan tidak terjadi apa-apa. Seharusnya tidak apa-apa. Baiklah. Aku akan memberikannya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih. Kakak senior, semua ramuan Buchan disuling oleh Anda. Apakah Anda tidak takut dia akan merusak kompetisi? Yang tersisa padanya hanyalah pil esensi penyeimbang. Kami hanya bisa menstabilkan kondisinya sementara waktu terlebih dahulu. Jika kamu ingin menyembuhkan akar penyebabnya, kamu masih perlu bekerja sama erat dengan milikku. Terlebih lagi, saya ingin melihat apakah yang dia miliki benar-benar pil esensi penyeimbang. Maksud Anda, Buchan memberikan obat palsu kepada anggota keluarga Gu. Saya hanya berspekulasi. Jika anggota keluarganya makan setiap hari, pil esensi penyeimbang yang saya sempurnakan secara logis. Serangan balik mereka seharusnya meletus secara terpusat hari ini. Putriku, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Ini luar biasa. Cepat bangun, cepat bangun. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak sakit lagi. Aku merasa seperti aku sekarang. Aku penuh kekuatan. Itu luar biasa. Kau lihat itu Gu Feng. Inilah perbedaan antara kau dan Xiao Chan. Ada apa? Di mana kau merasa tidak nyaman? Putriku. Putriku. Putri, ada apa denganmu Putri? Putri, bangunlah. Bangunlah. Bukankah kau baru saja baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu? Bangunlah. Bagaimana dia bisa muntah darah dan pingsan begitu saja? Xiao Chan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku tidak tahu. Obat itu. Mungkinkah ada yang salah dengannya? Tapi mengapa anggota keluarga Gu sudah memakannya begitu lama? Dan baik-baik saja. Kau. Kakak senior, ini? Ini bukan pil esensi penyeimbang yang saya sempurnakan. Ini adalah obat palsu. Obat palsu apa? Kakak kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini.
Orang ini masih terbaring di tanah. Kamu bilang saya menjebakmu. Tapi aku sudah bilang barusan, obat ini disuling olehku untuk anggota keluargaku. Itu tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Dia tidak mendengarkan, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Tepat sekali. Jelas mereka sendiri. Tidak mendengarkan Xiao Chan. Kau amatir. Kenapa kau membentak Xiao Chan? Tepat, Xiao Chan adalah lulusan Universitas Kedokteran, seorang mahasiswa terbaik. Kau praktisi tidak ortodoks. Apa yang kau pahami? Memang, saya tidak mengerti. Jika kamu makan obat palsu ini, selama 2 hari lagi, tidak akan ada kebutuhan untuk serangan balik. Kamu akan langsung kehilangan nyawamu. Mengenai dia, 5 detik lagi, dia akan kejang-kejang di sekujur tubuh. Mulutnya berbusa. Kamu sebaiknya siapkan peti mati untuknya. Kau dukun palsu, kau terus bersikeras untuk mengutuk putriku agar mati. Aku akan melawanmu sampai mati. Penyakit putri Anda, hanya kami yang bisa mengobatinya. Apakah Anda yakin menginginkan ini? Aku tidak peduli. Bagaimanapun dia mengutuk putriku. Aku harus memukulinya sampai mati hari ini. 5, Lepaskan aku. 3, Lepaskan aku. 1. Ini? Putri, apa yang terjadi padamu? Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang terjadi padamu? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Bibi, aku bilang, aku tidak punya cara lagi. Lalu bagaimana dengan kalian semua? Apa yang sedang terjadi? Kalian semua begitu banyak orang. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan putriku? Tentu saja tidak. Kakak senior saya bisa menyelamatkannya. Kompetisi pertama, Gu Feng hanyalah kebetulan. Jika dia pergi untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang. Jika dia tidak mengobati mereka sampai mati. Itu sudah cukup bagus. Tepat sekali. Xiao Chan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak berguna. Apa yang bisa dia sembuhkan? Kau bisa menyelamatkan putriku kan? Saya bilang, diagnosis Gulchin dan dokter itu salah. Kamulah yang tidak percaya. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Bukankah kamu bilang saya mengutuk putrimu? Bukankah kamu juga ingin... Gu Feng, seorang tabib memiliki hati yang baik. Jika kau punya cara, maka tolong selamatkan gadis ini. Bagaimana? Ibuku tersayang. Apakah kamu memohon padaku? Kau. Anggap saja aku memohon padamu. Anggap saja. Mengasihani gadis ini. Selamatkan dia. The film was Tidak. translated and Saya tidak bisa narrated menerima by itu. M. Mina. Saya telah berbuat salah pada keluargamu. Saya adalah aib bagi keluargamu. Dasar anak durhaka, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu mau menyelamatkannya, mungkinkah kamu masih ingin memaksa ibumu untuk berlutut dan memohon padamu? Saya pikir ide kamu ini tidak buruk. Apel, kamu. Orang tua. Gu Feng, sekarang kau, bagaimana kau bisa menjadi begitu kejam? Bukankah karena keluarga kalian memaksa saya sampai titik ini? Kakak, apakah kamu akan memaksa ayah dan ibu lagi? Jika harus ada satu orang untuk berlutut, barulah kamu akan setuju untuk menyelamatkannya. Kalau begitu aku akan berlutut. Bagus. Kamu berlutut. Namun, hanya berlutut saja tidak cukup. Saya ingin kamu berlutut sambil menampar dirimu sendiri. Dan pada saat yang sama, kamu mengambil pujian atas pencapaian saya dan mencuri pil obat saya. Gu Feng, jangan keterlaluan. Dia tidak harus berlutut. Tidak. Aku akan berlutut. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apa saja. Xiao Chan, Itu semua salahku. Xiao Chan, Akulah yang mengambil pil obat kakak. Akulah yang mencuri pujian kakak. Xiao Chan, kau benar-benar telah diperlakukan tidak adil. Gue Fan. Aku pasti akan membunuhmu. Xiao Chan terlalu baik hati. Tidak seperti dia, yang hanyalah makhluk berdarah dingin tak berperasaan. Kau hanya berdiri di sana menonton. Gu Feng menindas orang, mengabaikannya. Apalagi yang harus saya lakukan? Saya teguh, berdiri di pihak kakak senior saya. Kau. Gu Feng, jika kau tidak bisa menyelamatkan nona ini, maka penghinaan yang diderita Xiao Chan, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Kalau begitu kamu tidak akan punya kesempatan itu. Bukankah kamu bilang metode saya tidak berguna? Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Yeyen yang membalikkan hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin.
Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Seperti yang diduga itu adalah teknik rahasia Aula Dokter Langit. Setiap kali saya melihatnya, Seni rahasia Aula Dokter Langit. Jadi Xiao Feng, benar-benar tuan muda Aula Dokter Langit. Kakak senior saya sudah mengatakannya berkali-kali. Kalianlah yang menolak untuk mempercayainya. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang pembuka, menarik kesengsaraan petir. Pergi. Tiga kemurnian mengukus. Mengubah kesalahan putih. Jarum terpisah. Hutang tidak terutang. Tarik. Putriku. Anakku, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Itu luar biasa. Coba kulihat, bagaimana perasaanmu sekarang. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dokter Dewa ini menyelamatkanmu. Cepat berterima kasih padanya. Terima kasih Dokter Dewa karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, terima kasih. Bangkit. Saya akan menuliskan resep untukmu. Ambil ini, kembali dan minum selama 2 hari dan kamu akan baik-baik saja. Mengikuti resep ini, ambil 3 mangkuk air, rebus hingga menjadi 1 mangkuk. Minum selama 3 hari dan kamu akan pulih sepenuhnya. Mengerti, terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Kembali dan perhatikan istirahat. Sama sekali jangan memaksakan diri. Ayo pergi, pergi. Apakah kamu masih berpikir metode saya tidak berguna? Apakah kamu pikir saya sampah? Tidak bisa dibandingkan dengan Gu Chen? Atau apakah kamu masih berpikir Gu Chen yang menyelamatkanmu? Kalau begitu itu hanya bisa membuktikan. Hanya saja keterampilan medismu bagus sekarang. Itu tidak membuktikan bahwa sebelumnya, kamulah yang menyelamatkan kami. Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu pergi dan mengolah ilmu hitam. Itulah mengapa keterampilan medismu meningkat. Bagaimanapun sejauh yang kami ketahui, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen. Cukup. Xiao Feng sudah menggunakan kemampuan medisnya untuk membuktikan dirinya. Xiao Feng, kakak sulung percaya padamu. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku pasti akan mencari cara untuk memberimu penjelasan. Apakah kamu masih bersedia memberi kami kesempatan? Memberi keluarga Gu kesempatan? Kakak tertua, mengapa kamu begitu rendah hati dan tunduk? Aku telah menyalahinya. Kalau begitu kita minta maaf padanya. Bukankah itu sudah cukup? Pertanggungjawaban yang saya cari tidak membutuhkanmu. Saya akan mengambilnya sendiri. Gu Chen, saya bertanya padamu, orang yang berkelahi, apakah kamu yang menyelamatkan mereka? aku. Xiao Jin. Xiao Chan? Xiao Chan, ada apa? Xiao Chan? Xiao Jin. Gu Feng, haruskah kamu memaksa Xiao Chen sampai sejauh ini sebelum kamu merasa senang? Sandiwara macam apa? Itu benar-benar metode yang bagus. Gu Feng, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun juga Xiao Chen adalah adikmu. Bagaimana kamu bisa begitu agresif? Tepat sekali. Bahkan jika keterampilan medismu bagus sekarang, memiliki karakter yang buruk berarti itu tetap tidak dapat diterima. Cukup. Xiao Feng tidak bermaksud begitu. Kakak tertua, mengapa kamu masih membelanya? Yang kami lakukan hanyalah mempertanyakan keterampilan medismu, dan dia memperlakukan kami seperti ini. Bukankah itu hanya? Apakah kalian tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh bukankah itu hanya ini pada kakak senior saya? Kamu adalah seseorang yang dekat dengan dokter dewa kecil. Memfitnah, menghina, dan menindas kerabatmu sendiri. Apakah kamu mencoba membunuh dokter dewa kecil? Xiao Feng, kami. Kakak tertua, kakak tertua. Tubuhku sakit sekali. Ibu? Sakit. Sakit sekali. Ibu? Nyonya, Ibu? Nyonya. Mungkinkah ini akibatnya? Sudah kubilang, dalam 7 hari, jika kalian tidak menemukan ahli ulung untuk memperpanjang hidup kalian, akan hilang. Gu Feng, kamu pasti bisa menyelamatkan kami. Benar, tolong selamatkan kami. Menyelamatkan kalian. Aku pernah menyelamatkan kalian sekali sebelumnya. Apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Yang kudapatkan hanyalah
pukulan, dan penghinaan. Oleh karena itu, aku tidak akan menyelamatkan kalian kali ini. Xiao Feng, itu adalah kesalahan kakak sulung sebelumnya. Aku hanya ingin menebus kesalahan padamu dengan benar sekarang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu bisa memaafkanku? Memaafkan kalian. Keluarga kalian berutang nyawa padaku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian.